Saya Surahman dari Wihara Giriloka Kulon Progo. Saya punya 2 pertanyaan. Setelah mendengarkan penjelasan Bante yang kemarin sore tentang ketamakan, saya kok jadi berpikir, saya ini orang yang paling tamak. Bahkan sering mengajak orang lain untuk tamak. Misalnya dhamma di sana di wihara mengajak orang lain untuk mendapat. Mari kita sering datang ke wihara agar mendapat ketenangan. Saya juga sering kalau ingin bermeditasi itu motif saya juga, wah saya ingin mendapat ketenangan. Masih mendapat, masih tamak. Bahkan kesini Bante, mendengar ini diskusi dhamma ini juga ingin mendapat keterangan dari Bante. Apa itu harus paradigma itu harus diubah, itu yang pertama. Yang kedua, saya masih bingung ada antara hubungan anatta dengan hukum karma. Nanti kalau anatta ini logika yang dahsyat, karena begini Bante, sesuatu dikatakan tanpa aku. Lalu siapa yang berbuat karma? Kok bisa menerima akibatnya? Siapa yang menerima akibat? Lalu ada sumun bonum atau tujuan akhir umat Buddha yaitu nibbana. Siapa yang bisa mencapai nibbana? Dia dipandang dari sudut anatta. Terima kasih Bante. Namo Buddhaya. Iya. Baik. Tapi kalau kita bahasa tadi maju dan mundur, Anda menyebut tamak itu sebetulnya juga Anda menjadi tidak tamak. Gitu? Anda tamak ngajak teman-teman ke sini, sebetulnya Anda tidak tamak untuk membagi kesempatan kepada orang. Jadi sebetulnya ya dipandang dari sudut satu tamak, dipandang dari sudut yang lain tidak tamak sebetulnya Anda itu. Rela berbagi sebetulnya. Ya. Nah, apakah itu disebut ketamaan? Saudara-saudara, di dalam dhamma disampaikan bahwa kalau sekarang seseorang belajar dhamma, entah itu menjalankan kemoralan, menjalankan meditasi, saya belum pernah melihat Sang Buddha menganggap itu sebagai ketamaan. Kenapa? Itu adalah usaha untuk mengurangi ketamaan. Kalau Anda tidak belajar duluan, bagaimana Anda bisa mendapatkan pengetahuannya? Anda menganggap itu, Anda bisa merasa itu tamak, karena Anda sudah ngerti di agama Buddha bahwa seperti itu adalah ketamaan. Tapi ketamaan sekarang kalau misalnya, oh saya sekarang kepingin belajar dhamma, apakah ini ketamaan? Selama Anda masih menganggap itu, sama dengan kemarin kita berbahas tentang rakit, memang itu bisa disebut tamak. Tapi lebih baik tamak dhamma daripada tamak melakukan kejahatan. Dokter, Anda kalau sakit pergi ke dokter kan? Dikasih obat toh? Obat itu apa? Madu apa? Apa yang dikasihkan dalam obat itu? Racun. Tapi lebih baik minum racun untuk mengatasi racun yang ada di dalam diri Anda daripada aku juga tidak mau nih minum racun nanti tambah parah. Matilah kita kena penyakit itu. Di dalam dhamma juga sama. Kalau aku nanti kalau belajar dhamma kan aku tamak, matilah kita justru dengan pandangan salah tentang ketamaan itu sendiri. Oleh karena itu, kita boleh menyebut belajar dhamma tamak, tetapi tujuannya apa dulu? Tujuannya kalau justru untuk mengurangi ketamaan, sama dengan kita ke dokter yang minum racun untuk mengobati penyakit kita. Karena itu Sang Buddha sendiri sering disebut sebagai dokter. Kalau di dalam bahasa tetangga sesama umat Buddha namanya B saja guru. Pernah dengar itu? B saja itu adalah obat. Guru adalah yang mengajarkan. Sang Buddha sering juga disebut B saja guru. Artinya guru yang memberikan obat. Yang memberikan obat ya
untuk membersihkan badan kita dari keracunan yang lain, keracunan karena ketamaan, keracunan karena kebencian, dan keracunan karena kegelapan batin. Kegelapan batin apa? Hidup tidak kekal. Tidak menyadari hidup tidak kekal ini yang harus diberantas dengan dhamma. Itu, ya. Jadi kalau Anda sekarang mengajak orang, itu pun sebetulnya bisa disebut dhamma, bisa juga disebut membagi pengertian dhamma kepada orang lain, justru menghindari ketamaan. Dan kalau Anda menyadari tama, itu di dalam Dhammapada disampaikan, orang yang menyadari dirinya mempunyai kekurangan, maka dia akan memperbaiki. Itu disebut orang yang pandai sesungguhnya. Tapi kalau orang yang dirinya ada kekurangan, ada ketamaan, ada kebencian, ada kegelapan batin, tapi tidak sadar dirinya punya ketamaan, kebencian, kegelapan batin, ini sesungguhnya orang yang sungguh-sungguh patut dikasihani. Ya, jadi lanjutkan dhamma tanha Anda, ya, keinginan untuk belajar dhamma dengan baik, karena memang itu adalah sarana untuk memperbaiki diri Anda sendiri. Ya, yang kedua, kalau semua itu anatta, siapakah yang memetik karma baik maupun buruk? Tadi sudah saya bahas dalam pertanyaan sebelumnya, yaitu perasaan. Yang memetik buah karma adalah perasaan. Karena itu kalau perasaan ini kita bisa atur dengan pikiran kita, melihat hidup itu dari sudut positifnya, maka kita akan selalu memetik buah karma baik. Tidak ada lagi karma buruk yang kita petik. Kemudian kalau semuanya itu tidak kekal dan anatta, siapakah yang menanam karma? Sebetulnya yang menanam kesadaran kita itu, karena karma adalah niat. Nah, oleh karena itu, kalau seseorang sedang menanam karma, misalnya karma baik, karena anatta, jangan lalu ngundat-undat. Aku dulu sudah berbuat baik loh. Mana balasannya kamu sama aku? Loh, katanya anatta. Kamu yang dulu kan dengan yang sekarang kan sudah berproses. Lah kok masih inget? Nah, karena kita sudah berproses. Sebaliknya ketika kita memetik buah karma buruk, misalnya kita diomelin orang, kita menyadari yang mendengar saya diomelin adalah saya yang tadi. Padahal saya yang tadi sudah berbeda dengan saya yang sekarang. Karena itu saya yang sekarang tidak layak untuk memaki dia kembali. Kalau orang sudah menyadari anatta seperti itu, hidup menjadi penuh kesabaran, penuh pengertian, tidak lagi ada kejengkelan kepada orang yang pernah bersalah kepada kita. Tidak ada kesombongan karena kita merasa yang paling berjasa, karena semuanya adalah anatta, bukan aku. Siapakah yang mencapai nibbana? Di dalam Dhamma disampaikan bahwa sebetulnya kalau seseorang mencapai nibbana, dia mempunyai kebijaksanaan, sehingga kesadaran pada saat dia hidup menjadi bijaksana. Tetapi ketika meninggal dunia, maka orang yang mencapai nibbana menjadi tak terceritakan. Ya, itu disebut sebagai asangkata dhamma, dhamma yang sangat mutlak yang tidak bisa diceritakan kembali.